Pagi. Hari ini kita akan melanjutkan statistika kita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sampai habis mengenai cara perhitungan di data tunggal. Hari ini kita akan memulai cara perhitungan di data kelompok. Jadi cara perhitungannya agak berbeda antara data tunggal dan data kelompok. Nah, sebelumnya juga kita sudah mengenal istilah-istilah di data kelompok, baik itu kelas, kemudian panjang kelas, kemudian titik tengah, tepi bawah. Nah, itu yang paling sering dipakai. Kalau batas atas, batas bawah, kemudian tepi atas jarang dipakai. Jadi nanti yang paling umum sering digunakan di rumus adalah titik tengah, kemudian panjang kelas, kemudian tepi bawah. Nah, untuk tugas alhamdulillah benar semua. Cuma kemarin di soal tugas itu saya lupa memasukkan frekuensinya, tapi nggak masalah. Artinya frekuensinya berapapun nggak mempengaruhi perhitungan sampingnya. Oke, kita mulai ya. Nah, di data kelompok yang paling pertama dicari adalah sama seperti di data tunggal, yaitu rata-rata atau mean data kelompok. Nah, ada dua cara dalam penentuan rata-rata data kelompok. Yang pertama secara langsung, yang kedua melalui rataan sementara. Nah, sebenarnya kalau dari segi segi praktis menghitungnya adalah yang cara langsung. Tapi cara langsung punya kelemahan, nanti kita lihat, yaitu angka-angka yang dilibatkan lumayan besar. Tetapi kalau kita menggunakan rataan sementara, rumusnya lebih kompleks atau lebih rumit dibandingkan cara langsung, tetapi angka yang digunakan lebih kecil. Biasanya kalau di ujian nasional kan itu nggak pakai kalkulator. Nah, kalau cara langsung agak susah kalau tidak pakai kalkulator, karena ngaliannya banyak. Kalau rataan sementara kita bisa tidak pakai kalkulator bisa. Oke, kita lihat. Nah, rata-rata kelompok secara langsung. Ini cara pertama. Cara menentukan rata-rata kelompok secara langsung. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Sigma itu artinya jumlah. Nanti saya jelasin satu-satu. X bar ini adalah rata-ratanya. Kemudian yang dimaksud FI ini adalah frekuensi atau banyak data kelasnya. Kemudian XI ini adalah titik tengah kelasnya, titik tengah kelas masing-masing. Masih ingat mencari titik tengah kemarin gimana caranya? Tengah. Masih ingat ya? Harusnya masih ingat. Ya. Oke, kita coba ke contoh. Nah, jadi soalnya sebenarnya yang di pojok ini aja, di pojok kiri ini, tentukan rataan dari data berikut ini. Biasanya di ujian kayak gitu aja. Berat badannya 40 sampai 44 kilo, frekuensinya 1, kemudian 45 sampai 49 kilo, frekuensinya 6, 50 sampai 54 frekuensinya 10, 55 sampai 59 frekuensinya 2, 60 sampai 64 frekuensinya 1. Nah, jadi dari data yang cuma tabel seperti ini, supaya kita bisa menentukan rata-ratanya, kita tambahkan dua kolom lagi. Kolomnya itu XI atau titik tengah sama FI dikali XI. Ada dua kolom yang nanti akan kita tambahkan, yaitu pertamanya XI, yang kedua FI dikali XI. Oke, sekarang saya tanya, ini titik tengah 40 sampai 44 berapa ya? 40 sampai 44. 40.
2 ya? 42. Oke. Kalau 45 sampai 49 titik tengahnya berapa? 47. 47. Gimana cara mencari cepatnya? Tahu nggak? Atau manual? Cepatnya nggak tahu, Pak. Manual ya, 45, 46, 47, 48, 49 gitu ya. Ya. Oke, bisa. Nah, sebenarnya kalau kita data satu-satu kayak gitu bisa ya. Tapi sebenarnya kalau kita cuma mencari titik tengah salah satu ini kan dapat 42 ya. Ya, Ya, Pak. saya keluarkan dulu bentar. Saya close dulu. Nah, oke, sini. Sampai enggak? Nah, oke. Nah, ini kan tadi berapa ya? Titik tengah pertama 42 ya. Oke. Caranya kita hitung manual tadi 40, 41, 42, 43, 44. Dapat 42. Sebenarnya kita bisa aja manual semuanya dari kelas pertama sampai dengan kelas terakhir. Tapi ada cara juga menghitung titik tengah kelas berikutnya tanpa kita harus menghitung manual ininya. Caranya seperti apa? Caranya kalian hitung berapa panjang kelasnya ini. Berapa panjang kelasnya ini? Berapa panjang kelasnya? 40 sampai 44. Ayo, panjang kelas 5. Oke. Nah, jadi untuk menentukan titik tengah berikutnya cukup tambahkan panjang kelasnya ke titik tengah yang pertama. Tengah yang pertama. Jadi 42 kita tambahkan panjang kelasnya 5 jadi berapa tuh? 47. Ya, dan seterusnya kita tambahkan terus panjang kelasnya. Nah, Ya, Pak. oke. Jadi kalau mau manual silahkan. Kalau kelasnya banyak lumayan susah manualnya cukup ditambahkan dengan panjang kelasnya tapi syaratnya harus tahu dulu yang pertama berapa, kemudian sisanya ditambahkan dengan panjang kelasnya. Oke. Sampai di sini masih paham? Masih? Masih bisa ditangkap? Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang yang sampingnya FIXI ini artinya yang frekuensi yang satu ini kita kalikan dengan titik tengahnya. Nah, 1 kali 42 berapa tuh? 42, Pak. Oke, selanjutnya 6 kali 47, kemudian 10 kali 52. Pokoknya kita kalikan semua yang antara frekuensi dengan titik tengah masing-masing. Berapa tuh? Silahkan dihitung. 6 kali 47. Tuh. Berapa? 282. 282. Terus bawahnya lagi 10 kali 52. 520. Terus di bawahnya lagi 114. 14. Terus di bawahnya lagi 62. oke. Nah, oke, sudah komplit. FI-nya ada, FIXI-nya ada. Nah, sekarang yang dimaksud dengan rumus sigma ini adalah sigma ini artinya kita jumlahkan semua dari FIXI-nya dari yang paling atas atau kelas pertama sampai dengan kelas akhir. Nih, dari 42 ditambah sampai dengan 62. Oke.
silahkan hitung manual. Kalau di Excelnya kayak gini. Nah, saya ini dapatnya kalau dijumlahkan sigma FIXI artinya jumlah semua FIXI dari kelas pertama sampai dengan kelas terakhir dijumlahkan. Dapatnya 1020. Sedangkan sigma FI adalah jumlah semua frekuensinya. Berapa nih kalau jumlah semua frekuensinya? 1 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 1. 20, Pak. 20. Pak. Nah, baru kita masukkan ke sini. Nih ke rumusnya. Jadi FIXI-nya 1020 dibagi dengan 20. Nanti ketemu hasilnya 51. Nah. Oke. Gimana? Ya, ya. Ada Ya, Pak. kesulitan tidak cara langsung ini? Di ujian Enggak, paling Pak. sering keluar cara mencari menentukan rata-rata ini. Tapi nanti kita bandingkan ya. Cara langsung ini sebenarnya paling mudah. Cuma kelemahannya ketika ujian nasional tidak boleh menggunakan kalkulator. Kalian kalau angka-angkanya ini banyak atau kelasnya ini makin banyak, makin susah mengalinya, kemudian membaginya segala macam. Makanya ada cara kedua nanti. Yang pertama sudah bisa diserap. Kamu yang ditanyakan dulu, Bisa. silahkan. Ingat yang dijumlah bukan si XI tapi yang dijumlah adalah sigma CFI yang paling bawah ini sama sigma dari FI dikali XI yang ini. Ini. Oke. Sudah? Bisa Ya, Pak. lanjut? Oke. Siapa? Saya zoom lagi deh. Mau balik ke apa, Pak? Kenapa? Saya ulang. Kenapa, San? Itu yang simbol apa itu, Pak? Yang 3 kebalik tuh, Pak. Oh, ini Belum sigma tahu arti tadi. sigma. Bacanya sigma, artinya jumlah. Jadi kalau ada sigma FI seperti ini, berarti dia menjumlahkan semua FI yang dari yang pertama. Ini kan soalnya 1 nih, sampai dengan 1 yang paling bawah dijumlah. Makanya di sini dapatnya 20 nih. Nih, sigma FI-nya 20. Kalau sigma FIXI berarti FIXI-nya dijumlahkan semua nih yang khusus kolom FIXI dari paling atas 42 tambah 282 tambah 520 tambah 114 tambah 62. Hasilnya 1020. Nah, Oh iya, Pak. Paham. dibacanya sigma. Bacanya sigma. Sudah? Ada lagi? Sudah, Ada? Pak. Mengerti. Oke. Nah, cara kedua, nanti silahkan kalian bandingkan cara mana yang lebih mudah ketika nanti diberi soal. Cara kedua, rumusnya lebih panjang. Jadi, cara kedua yaitu menggunakan rataan sementara. Cara kedua menggunakan rataan sementara. X bar atau rata-rata sama dengan XS ditambah sigma lagi FI dikali DI dibagi dengan sigma FI dikalikan dengan P. Nah, saya jelasin satu-satu. FI adalah frekuensi atau banyak data kelasnya. Sudah ada biasanya di soal. DI biasanya dikodekan dengan 0,
min 1, min 2, 1, 2, dan seterusnya. Ini min 2, min 3, dan seterusnya. Nanti saya jelasin kayak gimana cara mengkodekannya. Kemudian XS, nah ini perlu dilihat, XS adalah rataan sementara yang diambil, sebenarnya bebas aja XS ini mau diambil dari titik tengah yang mana, tapi saran saya kayak gini, XS biasanya diambil dari titik tengah, dilihat titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, jadi titik tengah kelas yang punya frekuensi terbesar atau banyak datanya paling besar. Ya, Pak. Nanti kita lihat di soal. Sedangkan P adalah panjang kelasnya. P adalah panjang kelasnya. Oke, sekarang kita lihat dengan soal yang sama, tapi kita gunakan cara rataan sementara. Nah, oke, bedanya di mana? Yang kita tambahkan di tabel bukan lagi XI, tapi DI. Yang ini bukan lagi FI XI, tapi FI DI. Nah, perhatikan. Sekarang saya tanya, frekuensi terbesar yang mana sih? Frekuensi terbesarnya? Kelas yang mana? Frekuensi terbesarnya yang mana? 1, 6, 10, 2, 1. Yang mana yang terbesar? 10, Pak. Yang 10 ini ya. Iya. Ini ya kelasnya ya, 50 sampai 54. Oke, lihat cara mengkodekan DI-nya. Jadi khusus untuk kelas yang frekuensinya terbesar itu kita kasih DI-nya 0. Saya ulang. Khusus untuk kelas dengan frekuensi terbesar kita kasih DI-nya 0. Sudah. Nah, sekarang saya tanya, berapa sih titik tengahnya ini? Titik tengah kelas frekuensi terbesar berapa? Berapa? 52 kah? 52. Oke. 2. Nah, 52 inilah yang sebagai XS di sini nih. XS. Kan ada XS ya? XS adalah titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi XS-nya 52. Ini saya ganti langsung ya. Jadi XS-nya saya ganti 52. Nah, tuh. Jadi saya ulang, XS adalah titik tengah dari frekuensi terbesar, kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian kelas dengan frekuensi terbesar ini dikasih kode DI-nya 0. Sampai sini masih nangkap? Ya, Pak. Oke. Coba Mas. Kalau dia naik, DI-nya dikurangi 1, kalau dia turun dia ditambah 1. Saya ulang. Kalau DI-nya naik ke atas dikurangi 1, kalau nya turun ditambah 1. Sekarang kita naik 1. 0 dikurang 1 berapa? 0 dikurang 1, 0. Nah, salah. Kurang 1 berapa? 0 kurang 1. Min 1. 1. Kurangi 1 lagi, naik lagi ke atas, kurangi 1 lagi. Min 2. Ya, 2. Oke. Nah, dari 0 turun ke bawah, berarti ditambah 1. Berapa? 1 ya, Pak. 1. Turun ke bawah lagi. 2. 2, Pak. 2. Nah, kayak gini enak kan ya? X. Kalau tadi X kan menentukan titik tengah. Kalau ini enggak. Kasih 0, turun ke naik ke atas dikurang 1, ke bawah tambahin 1. Nah, Oh ya, Pak. mengaliknya pun sedikit, kita 1 kali min 2 berapa? 1 kali min 2, min 2. Terus Min 2. 6 kali min 1.
6. Min 6. 10 kali 0. 0. 2 kali 1. 0. 2 kali 1. 1 kali 2. 2. Nah, 2, Pak. inilah kelebihan dari rataan sementara. Dia angka-angkanya kecil pengalinya. Jadi kalau seandainya kita nggak pakai kalkulator pun enak. Makanya kalau Oh, iya, ujian nasional yang tidak boleh kalkulator, ini lebih enak cara ngitungnya. Tapi itu rumusnya lebih ribet. Oke, sampai sini masih paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Sekarang sigma FI-nya berapa? Sigma FI. Ayo sigma FI. Yang mana sigma FI? Sigma FI. Sigma FI berapa? Frekuensinya ya, Pak? Ya, sigma frekuensinya 20, Pak. 20. Oke. Sekarang sigma FIDI berapa? 0, Pak. Ah, masa 0? Masa 0? Ayo, Bukan. Itu masa 0? Berarti yang mana, Pak? FIDI itu kapan? Dijumlah min 2 ditambah min 6 berapa? Min 8. Min 8 ditambah 0 Min 8 tetap. ditambah 2 Jadi 6, min 6. ditambah 2 lagi. Jadi min 4, Pak. Nah, tuh. Oke ya. Paham ya? Paham, Pak? Nah, kita masukkan ke rumusnya. Berarti sigma FIDI-nya kita dapat min 4. Ini min 4. Sedangkan sigma FI-nya 20. Panjang kelasnya berapa P-nya? Panjang kelasnya berapa tuh? 5. 5 ya? Oke. Ya. Nah, komplit udah. 52 ditambah min 4 dikali 5 dibagi 20. Sekarang kita hitung. Min 4 dikali 5 berapa? Min 4 kali 5 berapa? Min 20. Min 20 dibagi 20 berapa? Min 20 bagi 20 berapa? Min 1. Kalau plus ketemu min berapa? Terus ketemu min, Pak. Nah, 52 dikurang 1 berapa? 51. Sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Sama, Pak. Nah, itu. Jadi nanti terserah kalian mau cara yang mana. Hasilnya sama, nggak ada perbedaan antara yang menggunakan cara langsung maupun cara sementara. Kalau ngitungnya enak ini sih, Pak. Enak ini emangnya. Saya sih rekomendasi kalau ujian sekolah jangan ngambil yang langsung bayangin angka-angkanya. Iya kalau Iya, Pak. mudah. Belum lagi membaginya ini 1000 bagi 20. Gimana? Ya, bisa. Pak, Ya silakan. kan misalkan frekuensi yang terbesar tuh berada di paling pertama, misalnya 40 per 44, ya. frekuensinya 10. Nah, Oke. jadi kalau ke bawahnya itu gimana, Pak? Tinggal tambah 1 terus. Karena prinsipnya gini, ke bawah tambah 1, ke atas dikurang 1. Karena nggak ada yang di atasnya, berarti ke bawahnya aja 1, 2, 3, 4 udah. 0 iya, kan, Pak. 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Oh, Berarti dia nggak punya minus gitu. Bener. Kadang bisa aja ketemu kayak gitu. iya, Pak. Bener, bisa kayak gitu kasusnya. Atau dia di paling bawah banget, berarti minus aja di atasnya ini. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Iya, Pak. Nggak mesti harus di tengah, benar. Pertanyaannya bagus. Ada lagi.
Atau misal atau gini, Pak, kalau ada dua yang frekuensinya sama besar gimana Pak? Pilih aja salah satu, sama kok hasilnya. Misal ya, di kelas ketiga dapatnya 10 frekuensinya, kelas keempat sama 10 juga. Yang mana Pak saya pilih? Sama kok hasilnya. Pilih yang kelas ketiga sama hasilnya, kelas keempat sama juga hasilnya. Nggak masalah. Iya, Pak. Ya. Gimana? Oh iya Pak. Ada lagi. Ada, Pak. Ada. Imai, Tari, sama Supri sudah dari awal perhatikan? Enggak, Pak. Dari mana? Baru aja? Habis Iya. dari mana tadi tarik? Oh, dari. Tadi ketemu Iksan di jalan. Oh. Bentar. Oke. Nggak apa-apa. Saya ulang sedikit. Masih ada sekitar 20 menit. Oke. Kalau Imai gimana, Mai? Imai sama Supri sudah ngikutin sampai mana atau sama-sama kayak Tari? Dari awal nggak ikutin, baru ini. Imai sama Supri gimana? Dari awal atau gimana? Dari pertengahan, Pak. Pertengahan. Cara langsung tadi sempat nangkap nggak? Sedikit Atau- sih, Pak. Oh, berarti kalau sementara udah full nerima. Ya, Pak. Oh ya. Oke, saya ulang sedikit ke cara langsung dulu ya. Jadi ada dua cara penentuan rataan itu, rata-rata di data kelompok. Pertama cara langsung, kedua cara rataan sementara. Contohnya ini. Tentukan rataan dari berat badan kayak gini, datanya data kelompok. Pertama, kita buat dulu tambahan 2 kolom. Ini sementara saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kita buat 2 kolom tambahan, yaitu XI sama FI dikali XI yang ini. Nah, XI ini apa? XI ini adalah titik tengah masing-masing kelas yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi 40 sampai 44 kita cari dulu titik tengahnya. Entah itu cara manual maupun cara yang sistem batas atas tambah batas bawah bagi 2. Berapa tuh 40 sampai 44 itu titik tengahnya tarik? Berapa? 52. Baik, 40 sampai 44. Ya, Ini loh. yang Yang ini yang kelas 42, pertama. Pak. Tari loh. Berapa? 42. Nah, sebenarnya kan kita bisa aja manual ya nyari semua titik tengahnya ini ya. Nah, tapi ada juga cara yang supaya tidak manual, maksudnya gini. Kita cukup menambahkan titik tengah yang kelas pertama dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa nih Tari? 40 sampai 44 nih. Berapa tuh panjang kelasnya? 5. Oke. Jadi kita tambahkan semuanya dengan 5 panjang kelasnya. Jadi 42 ditambah 5 berapa tuh? 47. Tambahin 5, tambahin 5, tambahin 5 terusnya sampai kayak gini. Oke, sampai sini masih nangkap? Iya, Pak. Nah, untuk kolom FIXI, cara mengisinya adalah kalikan frekuensi masing-masing kelas dengan XI-nya atau titik tengahnya masing-masing juga. 1 kali 42
6 kali 47, 10 kali 52, 2 kali 57, 1 kali 62. Nih. Berapa tuh? 1 kali 42. 42. Nah, dan seterusnya. Saya percepat dikit. Nah, sampai ke ujung. Nangkap ya. Jadi sudah dapat XI-nya, kita kalikan frekuensi dengan XI-nya, frekuensi dengan XI-nya, frekuensi dengan XI-nya sampai ke ujung sini. Nah, kemudian di rumusnya ini ada sigma FI XI, artinya dari FI XI pertama sampai dengan yang terakhir yang ini dijumlahkan. Berarti 42 tambah 282 ditambah 520 ditambah 114 ditambah 62, makanya di sini dapatnya 1020. Oke. Masih nangkap? Iya, Pak. Nah, kalau sigma FXI-nya sudah dapat, dibagi dengan sigma FI atau jumlah frekuensinya nih. Kita jumlahkan frekuensinya 1 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 1. Dapatnya 20. Nah, kalau sudah dapat tinggal dihitung. Yang ini 1020 dibagi dengan 20. Maka dapatnya rata-ratanya 51. Oke. Gimana? Cara langsung? Iya, Pak. Paham. Paham. Nah, cara kedua, kelemahan cara pertama adalah kalau nanti pada saat ujian sekolah, kelasnya banyak dan angkanya banyak, menghitungnya karena nggak boleh menggunakan kalkulator akan lambat menghitung ininya. Maka disarankan menggunakan cara kedua, yaitu cara rataan sementara. Nih. Oke, sementara saya hapus dulu. Nah, di rataan sementara kita tidak lagi pakai XI atau titik tengah, tapi menggunakan DI. Jadi bukan lagi FI XI tapi FI DI. Ini rumusnya. Nanti saya jelaskan sambil jalan rumusnya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian cari dulu kelas dengan frekuensi terbesar. Kelas dengan frekuensi terbesar. Kelas yang mana ya? Kelas dengan frekuensi terbesar. Kelas yang mana? Yang Dari berapa sampai berapa? yang 50 sampai 54. Nah, ini ya. Ya, Oke. Nah, jadi di rumusnya ini, kalau kita lihat rumusnya, XS atau rataan sementara ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI dikali P. Nah, XS ini adalah titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi kita cukup mencari yang titik tengah sih ini aja, yang frekuensi terbesar berapa titik tengahnya nih? 50 sampai 54 berapa ya? Berapa? ya, Pak. 50 sampai 54 berapa titik tengahnya? 52, Pak. 52 nih. Kemudian P yang di luar ini itu adalah panjang kelasnya 50 sampai 54, panjang kelasnya berapa tuh? 50 sampai 54 5 nih, makanya di sini dikali 5. Nah, yang sekarang kita cari dari mana sih dapat min 4 sama 20 ini? Nah, sekarang kita fokus ke sini ya, perhatikan. Ini adalah kelas ketiga, adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Maka DI-nya ini, lihat DI-nya khusus untuk kelas dengan frekuensi terbesar dikasih kode 0. Nah, itu kata kuncinya dulu. Kelas dengan frekuensi terbesar dikasih kode 0. Nah,
Kemudian kalau dia turun ke bawah, dia ditambah 1. Kalau dia naik ke atas, dia dikurang 1 aturannya. Nah, kalau turun ditambah 1, berapa tuh? 0 ditambah 1 berapa? 0 tambah 1, 1, Pak. 1. Bawahnya lagi, tambah 1 lagi, 2. 2. Oke. Itu kalau turun. Kalau naik justru dikurangi 1. Nah, berapa tuh kalau dikurangi 1 nolnya? Berapa? Ayo. Minus, Pak. Minus berapa? Minus berapa? Minus 1. Oh. Terus dikurangi lagi 1 minus Minus 2. Jadi yang dikurang itu yang nolnya itu, Pak. iya, bukan dia naik gini kan min 1 kurangi lagi 1 min 2. Nanti kalau ada di atasnya lagi min 3, di atasnya lagi ada min 4. Iya. Ini kalau Iya, ada yang di iya. bawahnya lagi 3, 4 dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Sudah sampai sini masih nangkap? Masih, Pak. Oke. Sekarang FIDI artinya sama kayak tadi. Frekuensi dikalikan DI-nya. Nah kan ini sedikit nih ngaliknya. 1 kali min 2 berapa? Min 2. 6 kali min 1 berapa? Min 6. Ya, 10 kali 0 berapa? 0. 2 kali 1 berapa? 2, Pak. 1 kali 2? Berarti 2. Nah, udah. 2. Angkanya kecil-kecil kan ya? Dibandingkan yang tadi. Nggak pakai kalkulator pun bisa bahasanya. Nah, sekarang kita jumlahkan yang semua FIDI dari paling atas min 2 sampai dengan 2 ini. Min 2 ditambah min 6 min 8. Tambah 0 tetap min 8. Tambah 2 min 6. Tambah 2 min 4. Makanya di sini sigma FIDI-nya min 4. Sigma FI-nya berapa? Sama kayak tadi. Kalau dijumlah ini hasilnya 20. Nah, sudah komplit. Tinggal kita hitung rata-ratanya. Min 4 dikali 5 min berapa tuh? Min 20. 10. Ya, min 20. Dibagi 20 berapa? Min 20 bagi 20 min 1. Nah, 52 ditambah min 1 berapa? Oh iya, 51. Nah, sama kan hasilnya dengan yang tadi cara langsung. Cuma perbedaannya di rataan Iya, sementara angkanya kita kecil. Rumusnya memang lebih ribet, tapi angka yang digunakan kecil. Artinya nggak pakai kalkulator pun mudah ngitung. Tuh. Oke. Gimana? Iya, Pak. Supri gimana Supri? Nangkap dari awal. Sama Ima ini. Meskipun lebih cepat dibandingkan yang dari awal karena nanti saya jam 10 mau rapat lagi. Gimana? Kalau mau tanya silahkan. Saya stop dulu rekamannya.